Meskipun Jie-Luo bersiap dengan baik, Ming Guangwu setuju dengan cepat. Katakan, aku akan melakukannya. Secara alami, Anda harus melakukan semua yang Anda bisa untuk bertindak. Jika Anda berpura-pura memiliki ras manusia di bawah komando Anda harus menerima tugas ini dan masuk ke dalam perangkap Jie-Luo. Galo mengangguk. Oke, begini masalahnya. Menurut informasi yang diperoleh bawahan saya, ada area terlarang di keluarga utara. Saya tidak tahu apa yang terkunci di dalamnya. Atas dasar transaksi pembagian sasis antara saya dan utara keluarga, saya pergi ke daerah terlarang untuk memeriksanya secara diam-diam. Seperti jika Anda menemukan keberadaan sang putri, Anda harus melapor kepada saya sesegera mungkin. Ming Guangwu merenung sejenak, lalu mengambil cincin Sumi. Kapan harus berangkat? Lebih cepat lebih baik. Ming Guangwu kembali ke kediamannya atas perintah Jie-Luo, dan melemparkan cincin Sumeru ke utusan itu. Kali ini, tolong bawa barang-barangmu ke Feng Tianxing. Kamu tinggal di sana sebentar. Jika aku tidak kembali hidup-hidup dari misi ini, kamu bisa langsung pergi ke Feng Tianxing. Ngomong-ngomong, kamu juga mengambil cincin Sumi ini. Jika aku tidak kembali, aku akan memberikannya kepada Feng Tianxing, dan menyampaikan kalimat untukku, mengatakan bahwa keinginanku bersamanya hanya dapat dipenuhi olehnya. Pergi. Setelah berbicara, Ming Guangwu berbalik dan pergi. Pergi ke keluarga utara sendiri merupakan pilihan yang sangat berbahaya. Keluarga utara tidak akan memandangnya hanya karena dia adalah bawahan Ming Guangwu dan Jie-Luo, dan bahkan akan mempersulitnya karena identitasnya. Lagi pula, mereka berani mempertanyakan identitas Jie-Luo. Tapi itu milik Galo bawahan bahkan kurang penting. Tapi dia harus pergi. Ini adalah ujian yang diberikan Jie-Luo padanya, dan itu juga jebakan untuknya. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah dia memilih untuk mengirim semua klan pergi saat itu. Dengan cara ini, meski dia dikalahkan sekarang, kehidupan klan tidak akan hancur. Jie-Luo baru mengetahui bahwa dia berpikir dengan hati-hati, sehingga dia tidak melibatkan orang lain tumbuh. Melalui portal baru Galo, Ming Guangwu datang ke keluarga utara dengan kecepatan yang sangat cepat, dan setelah mengidentifikasi arahnya, dia datang ke gerbang keluarga utara dan menunjukkan tanda yang diberikan Galo kepadanya. Utusan Jie-Luo, tolong beritahu Patriark Utara untukku. Jie-Luo memiliki sesuatu yang penting untuk disampaikan kepadaku. Ketika kedua iblis itu melihat token itu, mereka dengan kesal mengesampingkan gagasan untuk menangkap umat manusia. Salah satu iblis memberi Ming Guangwu kail. Ikut denganku, hal lama ini, Jie-Luo, semakin buruk. Dia benar-benar menggunakan ras manusia. Menurut pendapatku, kehancuran Jie-Luo sudah dekat. Patriark akan menunjuk pasukan untuk memperebutkannya secepat mungkin, dan semuanya akan menjadi bagus. Ras iblis lainnya tidak menyembunyikannya sama sekali, dan langsung mengejeknya. Apa itu ras manusia? Sesuatu yang bisa ditampar sampai mati dengan satu tamparan berani menjadi utusan. Sepanjang jalan, Ming Guangwu mendengar terlalu banyak permusuhan, dan mereka tidak bergerak. Hanya karena dia masih memiliki Jie-Luo sebagai pendukung besar di belakangnya. Jika itu adalah ras manusia tanpa pendukung, saya khawatir itu akan hancur berkeping-keping di gerbang. Membunuh klan bukanlah kesalahan di mata iblis. Semakin dia memahami pikiran iblis-iblis ini, semakin teguh hati Ming Guangwu. Dia tahu bahwa dia berada di jalur yang benar. Setan tidak bisa mentolerir kelangsungan hidup umat manusia. Hanya dengan bertarung umat manusia bisa mendapatkan kembali apa yang menjadi milik mereka. Kita sudah sampai, ayo masuk. Setelah selesai berbicara, iblis itu berbalik dan pergi, bahkan mengulurkan tangannya untuk menepuk-nepuk tubuhnya, seolah takut mendapat bau busuk dari umat manusia. Ming Guangwu tidak peduli. Dia langsung masuk ke kamar, dan melihat bahwa keluarga utara sedang mendiskusikan sesuatu dengan sekelompok setan. Dia berpikir sejenak, tetapi duduk diam di samping. Setelah duduk, hari sudah malam, dan Patriark Utara tidak bangun sampai semua iblis mundur dan bahkan masalah sepele para pelayan dan pelayan wanita telah ditangani. Pekerjaan yang tersisa akan ditangani besok. Tepuk tangan ada ledakan tepuk tangan meriah, dan Patriark Utara ragu sejenak. Dia melihat Ming Guangwu pagi-pagi sekali, tetapi dia hanya meremehkan umat manusia. Dia tidak mengambil inisiatif untuk berbicara. Itu sampai malam, dan sepanjang sore, umat manusia duduk di tempat tanpa ada niat untuk berbicara. Baru saja, itu hanya sebuah ujian, mencoba membuat umat manusia ini berinisiatif untuk memberitahukan tujuannya. Tidak hanya untuk menekan prestise Jie-Luo, tetapi juga untuk memberinya sedikit warna. Hanya setelah tepuk tangan meriah ini, semuanya kembali tenang. Ming Guangwu masih duduk di sana, menatapnya dengan senyum di wajahnya. Semakin dia melihat, semakin mati rasa Patriark Utara merasa di punggungnya. Bagaimanapun, orang ini adalah utusan Jie-Luo. Jika dia kendur, jika Jie-Luo benar-benar tidak puas, akan sulit untuk menghadapi masa depan. Setidaknya untuk saat ini kedua belah pihak masih berdamai di permukaan. Ini juga bisa dianggap sebagai pegangan. Setelah beberapa saat merenung, Patriarch North berbicara. Kamu adalah utusan Jie-Luo.
Jadi katakan saja padaku jika ada yang ingin kamu katakan. Ming Guangwu tertawa. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan sekarang. Hanya sedikit saran dari saya secara pribadi. Kembali dan siapkan peti mati dengan hati-hati. Anda dapat mempertimbangkan lebih lanjut tentang spesifikasi upacara penguburan. Sungguh ironi besar bagi umat manusia untuk hidup di depannya. Apalagi umat manusia ini mengatakan bahwa dia akan mati. Hati Patriark Utara penuh dengan api. Dan dia ingin segera mencabik-cabik anak ini. Tapi dia masih menekan ketidakpuasan di hatinya dan bertanya. Mengapa? Ming Guangwu tertawa. Yang Mulia Jia Luo menyiapkan pelatihan sejuta setan untuk Raja Iblis Zhenwu beberapa bulan yang lalu. Dan sekarang dia telah menyiapkan pasukan 400.000 setan untuk Nasek Kang. Selain itu, jumlah setan yang bertugas di depan istana Jia Luo juga menembus 10.000. Ini semua bahan kimia dengan iblis tingkat kepompong sebagai fondasi. Ada banyak iblis yang menjaga aula yang kuat di tingkat kelahiran kembali. Dan pemimpin tim bahkan lebih kuat. Yang kekuatannya sebanding dengan senior keluarga utara Anda. Kamu tidak berpikir bahwa dengan keluarga kecilmu, kamu dapat bersaing dengan Jia Luo untuk mendapatkan kekuatan, bukan? Naik turun mansion ini, jumlah total semua personel yang dapat dilawan tidak melebihi 1 juta. Dan ada celah alami dalam kekuatan. Bisakah Anda memiliki status terhormat apakah yang kuat memimpin tim? Jia Luo punya. Apa hasil pertarunganmu? Tidak perlu kuberitahukan padamu. Selain itu, meskipun kamu bisa mengalahkan anak buah Jia Luo, bisakah kamu benar-benar mengalahkan Jia Luo? Kekuatannya rendah, tetapi Anda tidak tahu bagaimana menjadi kagum, dan Anda masih mencoba menimbulkan masalah. Anda membunuh hidup Anda. Saya menyarankan Anda untuk mempersiapkan pemakaman Anda lebih awal, tetapi itu hanya untuk mencegah Anda dari kematian dengan cara yang tidak terhormat di masa depan. Itu hanya untuk membujukmu dengan kata-kata yang baik. Patriark Utara menghancurkan meja dengan keras. Kekuatannya menyapu, dan angin meniup rambut Ming Guangwu berkeping-keping. Kamu punya nyali. Katakan padaku, apalagi yang Jia Luo ingin kamu bawa, dan aku akan mengirimmu dalam perjalanan setelah selesai berbicara. Ming Guangwu tersenyum bebas. Gara memintaku datang ke sini untuk berdiskusi denganmu masalah yurisdiksi dalam transaksi terakhir. Karena keberadaan beberapa keluarga, Yang Mulia Jia Luo membagi kembali ruang lingkup untukmu dan memberimu sejumlah kompensasi. Selain itu, Yang Mulia Jia Luo juga meminta saya untuk menanyakan apakah ada seorang putri yang bersembunyi di daerah terlarang Anda. Jika demikian, saya menyarankan Anda untuk pindah secepat mungkin. Jia Luo telah mengarahkan pandangannya ke sana.